kan sebagian buat telinga orang mungkin nggak bagus gitu. Tapi kan buat seseorang ya biasa aja kan. Jadi kembali we cannot please everyone gitu. Yang penting pokoknya ya Dr. Richard tahu aja kan begitu ya kan. Jadi dan yang pasti Tuhannya nggak pernah tersinggung gitu di atas itu. Ya, tersinggung. Siapapun namanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau menurut saya gitu. Iya kan? Bukan Tuhannya nggak tersinggung ya? Iya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan. Lalu, kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God. Itu yang saya percaya. Tapi gitu. cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya ilah. Presidennya cuma boleh satu ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kayak pengumuman budaya? Oh sorganya di situ. Kristen ya? Oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Nggak mungkin. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah, kamu salah. Gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke. Kalau saya rangkum dari pembicaraannya dengan Richard Lee tadi itu, pastor atau pendeta Gilbert Lumoindong tadi itu mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu hanya satu, tapi agamanya yang banyak. Karena Tuhan satu, maka Tuhan kita sama. Jadi Tuhannya Kristen dengan Islam itu sama. Kemudian agama itu juga sama dan surganya juga sama. Nggak ada surga yang dikapling-kapling ya. Ini kaplingnya Hindu, ini kaplingnya Kristen, ini kaplingnya Islam, itu nggak ada katanya pendeta Gilbert Lumoindong tadi itu. Saya sungguh terheran-heran dengan seorang yang sudah sekali berpendeta Gilbert menyatakan demikian, masih memiliki pemahaman bahwa Tuhan kita sama, surga kita sama, agama kita sama. Hati-hati loh ya, kalau ada jemaatnya yang melihat, mendengar, kemudian pindah agama rame-rame, apakah dia ini mau mengatakan, oh nggak apa-apa, silakan, Tuhan kita sama, agama kita sama, surga kita sama. Apakah begitu? Hati-hati, statement demikian ini sungguh sangat menyesatkan bagi orang-orang Kristen. Jadi saya akan meluruskan apakah Tuhan kita sama, surga kita sama, dan agama kita sama. Nah, mari kita ke yang pertama. Apakah Tuhan kita sama? Tentu tidak. Saya mau mengajak Bapak Ibu membuka 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi, di dunia ini berdasarkan firman Tuhan, memang ada banyak Allah, tapi hanya ada satu Allah, yaitu Bapa di surga. Dan memang ada banyak Tuhan, tapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memiliki duinatur. Dia ilahi karena dia datang dan keluar dari Allah, dan dia manusia karena memang sang firman mengambil wujud manusia. Dan sang firman menjadi manusia ini untuk menebus manusia dari kuasa dan akibat dosa. Jadi berbeda karena Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang Tritunggal. Sang Bapa, sang wujud, dia memiliki firman, dan firman itu keluar dari dalam dirinya menjadi manusia, disebut Yesus Kristus. Sang Bapa selain memiliki firman, dia juga punya roh, dan roh itulah yang bersama-sama dengan orang percaya sampai pada kesudahannya, dan disebut dengan Roh Kudus. Kalau Tuhan kita sama, apakah Islam mau percaya kepada Allah Tritunggal? Apakah Islam mengakui ketuhanan Yesus? Tidak, kan? Berarti intinya bahwa Tuhan kita berbeda. Kemudian karena Tuhan kita berbeda, maka agama kita juga tidak sama. Kalau kita mengatakan bahwa agama kita sama, seenaknya saja orang kan hari ini pindah agama, sekarang Kristen, besok Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, balik lagi ke Kristen, seenaknya dia. Kenapa? Karena orang memiliki pemahaman bahwa agama yang sama. Tidak demikian, agama tidak sama. Karena itu memang kita berbeda. Tapi meskipun kita berbeda, bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama. Gitu loh ya, intinya itu begitu. Kemudian tadi Pak Gilbert juga mengatakan bahwa surga kita juga sama. Apakah iya, Pak Pendeta, Tuhan kita sama? Apakah di gereja Bapak juga mengotbahkan surga kita sama? Mari kita lihat fakta sesungguhnya. Sebelum saya menunjukkan literatur dari Islam, saya akan membaca Matius 22 ayat 28 sampai 30. Jadi ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jangan sesat, karena di surga tidak ada kawin-mengawin. Di surga manusia tidak memiliki nafsu birahi terhadap sesama jenisnya. Ingat itu ya, ingat ini baik-baik. Jadi inilah surga kita. Lalu bagaimana dengan surga mereka? Apakah demikian? Apakah sama dengan kita? Mari kita melihat. Saya ada satu buku, ini literatur Islam ya. Judul bukunya Tamasya ke Surga. Di sini penulisnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi silakan Bapak Ibu beli buku ini online maupun di toko buku Islam, pasti ada. Nah, di sini dikatakan bahwa di surga itu ada kawin-mengawin dan sudah disiapkan bidadari-bidadari. Ini menurut buku ini ya, bukan menurut saya. Yang pertama, di halaman 321, di sini dikatakan ciri-ciri bidadari-bidadari surga dipingit di kemah-kemah. Jadi yang pertama,
dipingit di kemah-kemah. Kemudian yang kedua, cantik wajahnya dan bagus akhlaknya, itu halaman 322. Kemudian halaman 323 di sini dikatakan perawan kaya cinta dan sebaya. Jadi bidadari-bidadari itu perawan penuh cinta dan umurnya itu masih sebaya. Nah, kemudian selanjutnya itu halaman yang ke-328. Di sini dikatakan di halaman 328, ini nomor keempat, bidadari-bidadari itu payudaranya montok. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. An-Naba 31-33. Di sini tafsirannya ya, saya bacakan. Kawaibah adalah kata jamak dari kata kaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal-muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah. Mereka digelari nawahid dan kawaib, wanita-wanita yang montok payudaranya. Kemudian yang kelima, kulitnya mulus. Jadi yang kelima itu bidadari-bidadari itu kulitnya mulus. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-334 di sini saya bacakan ya. Ini seperti isinya. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Nanti saya akan sertakan fotonya di sini seperti yang tertulis dalam buku Tamasya ke Surga. Halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Jadi di sini ya. Kemudian dijelaskan lagi itu di halaman 335. Al-Faryabi berkata kepada kami Abu Ayyub Sulaiman bin Abdurrahman yang berkata kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari ayahnya, dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas memiliki atau mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Jadi ini kata buku ini ya. Kemudian satu lagi di halaman 336. Ini saya bacakan lagi. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Kemudian ini dalam tanda kurung, Tabrani berkata, hadis di atas tidak diriwayatkan dari Hisyam kecuali bahwa tambahannya diriwayatkan secara sendiri oleh Al-Jahfi. Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berkata, menurutku perawi hadis di atas sesuai dengan kriteria hadis sahih. Jadi ini ya Pak Pendeta Gilbert ya, bahwa ternyata surga kita itu tidak
sama alias berbeda. Jadi tolong hati-hati, Anda ini orang yang besar, terkenal, memiliki nama dan pengaruh. Jadi kalau mengucapkan pengajaran seperti ini, tolong dihati-hati supaya orang-orang di sana yang masih belum matang imannya itu tidak semakin bingung dengan pengajaran-pengajaran seperti ini.